Ao de Biao tidak hanya basi keras. Teknik memanjat pohon juga sangat mengesankan. Tanpa ada tindakan perlindungan apapun. Ao de Biao dengan tangan kosong langsung memanjat pohon raksasa setinggi 30 meter. Perilaku seperti ini terlihat berbahaya. Sebenarnya adalah tindakan yang sama sekali tidak aman. Jika seketika kehilangan keseimbangan, ringan bisa berujung menjadi remaja tersesat. Berat bisa berakhir tiba di makam lebih awal. Oleh karena itu, hal seperti ini hanya bisa dilakukan saat siang. Karena cepat atau lambat akan ada masalah. Dan Ao de Biao dan sepupunya Ao Dekun melakukan tindakan yang begitu berisiko. Hanyalah demi madu hutan yang alami tanpa tambahan. Yang tidak mengandung teknologi dan trik jahat. Bagaimanapun juga, kakek buyut Ao pernah berkata, uang yang hilang bisa dicari lagi. Jika hati nurani hilang, maka bisa menghasilkan lebih banyak. Namun di era kemerosotan ini, pandangan kakek buyut ini hanya bisa dianggap sebagai lelucon. Dan untuk mengambil alih pasar madu lokal, harus menggunakan bahan asli berkualitas dan berdagang dengan hati nurani. Hari ini, Ao de Biao juga menerima pesanan dari majikannya tepat waktu. Dia harus membantu majikannya mencari madu hutan yang paling berharga di Ao. Di daratan ini, Ao de Biao dan saudara sepupunya, Ao Dekun, mencari di pegunungan selama 2 hari 1 malam. Meskipun mereka menemukan banyak hasil hutan di perjalanan, namun, mereka masih belum menemukan jejak madu hutan. Namun, Ao de Biao tidak pernah mengeluh tentang kehidupan yang tidak memuaskan. Dia juga tidak akan setengah jalan dalam pekerjaannya. Berkat usaha mereka akhirnya menemukan sarang lebah yang terletak di puncak pohon. Namun, sarang lebah ini berada di puncak pohon yang setinggi 30 meter. Untuk mendapatkan sarang lebah ini, mereka harus memanjat pohon. Namun, hanya dengan tangan dan kaki, tidak mungkin untuk bertahan di batang pohon yang licin dan besar ini. Apalagi harus memanjat pohon raksasa setinggi 30 meter ini. Maka mereka mulai membangun tangga di pohon dengan rotan. Agar memudahkan mereka dalam memanjat dan melarikan diri. Tanpa ada langkah perlindungan apapun. Mereka hanya bisa mengandalkan rotan yang tampaknya tidak kuat ini. Sebenarnya, rotan itu sama sekali tidak kokoh. Satu-satunya yang bisa mencegah kedua saudara ini dari upacara pemakaman di desa adalah hanya basi keras yang diberikan oleh kakek buyut Ao. Setelah menghabiskan 2 jam, akhirnya, kedua saudara ini berhasil membuat tangga untuk memanjat dengan tangan. Namun, saat ini mereka belum bisa langsung mengambil madu. Lagi pula, sengatan lebah yang menjaga sarang tidak main-main. Mengambil madu secara sembarangan bisa berujung pada mengakhiri hidup di tempat. Karena alasan keamanan, kedua saudara yang telah kembali ke tanah menggunakan daun dan rerumputan kering. Mereka membuat beberapa bom asap sederhana. Setelah semua persiapan selesai, saudara-saudara itu membawa berbagai alat dan mulai memanjat pohon raksasa. Karena mereka telah melakukan persiapan yang cukup sebelumnya. Saudara-saudara itu memanjat tanpa kesulitan sedikitpun. Hanya dalam waktu 10 menit, saudara-saudara itu sudah mencapai puncak pohon. Dengan semangat mengorbankan diri demi keberhasilan bersama. Semangat keluarga Ao di rumah kecil Ao de Biao. Tugas mengambil sarang lebah dengan cepat dikerjakan oleh Ao de Biao mengalihkan tugas tersebut kepada sepupunya, Ao Dekun. Terlihat Ao Dekun memegang bom asap dengan hati-hati. Dia mendekati lokasi sarang lebah. Dengan asap tebal dari bom asap yang menyelimuti, lebah-lebah di dalam sarang pun berhamburan melarikan diri. Ao Dekun melihat bahwa lebah kecil itu lengah dan tidak menghindar. Dia mencuri hasil kerja lebah kecil tanpa rasa malu. Buah kerja keras selama 1 tahun. Dan seperti pepatah, berbuat baik agar tidak saling membenci di kemudian hari. Agar tahun depan bisa kembali mengunjungi kelompok lebah ini. Ao Dekun tidak mengemas seluruh sarang lebah. Namun, mereka dengan baik hati meninggalkan sebagian besar untuk lebah. Memanfaatkan asap bom asap yang belum sepenuhnya hilang. Kedua saudara yang telah berbuat jahat itu juga. Mereka pun mulai mundur dengan lesu. Setelah mereka dengan aman sampai ke tanah, kedua bersaudara itu segera mengambil. Madu tersebut diserahkan kepada majikan. Meskipun perjalanan pengambilan madu ini adalah untuk saudara Ao de Biao, kedua orang itu mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Namun, tindakan yang tampak sangat berbahaya ini. Mohon kepada semua teman dengan basi keras untuk tidak meniru. Ketika menemui sarang lebah di alam liar, kabur secepatnya adalah langkah terbaik.